Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Indria Stuti Oktaviani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kuburaya. Saya didampingi oleh Bapak Robert Welly Badela sebagai fasilitator dan Ibu Nina Pritasari sebagai pengajar praktik. Pada video ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Pada modul tersebut, kita mempelajari tentang apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk membantu semua murid mencapai potensi terbaiknya dengan memberikan pilihan dan dukungan yang tepat, sehingga murid dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Latar belakang pembelajaran berdiferensiasi berasal dari pemahaman bahwa setiap anak adalah unik. Masing-masing anak memiliki perbedaan, baik minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir maupun kemampuan lainnya. Dengan demikian, perlu usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, agar murid nyaman saat belajar di kelas dan tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Kemudian, bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru haruslah berorientasi kepada kebutuhan murid. Adapun langkah yang harus diperhatikan oleh guru adalah: pertama, dengan mengetahui tujuan pembelajaran secara jelas. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, guru harus menciptakan lingkungan yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, guru melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, guru hendaknya melakukan penilaian berkelanjutan. Terus, bagaimana ya agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Perlu kita ingat nih bahwa ada 3 aspek kebutuhan murid yang harus diperhatikan oleh guru. Pertama, kesiapan belajar. Kedua, minat belajar. Dan ketiga, profil belajar. Kesiapan belajar atau readiness. Guru perlu melakukan penilaian untuk mendapatkan informasi apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Penilaian ini membantu guru dalam merancang pembelajaran selanjutnya yang mengakomodir posisi murid sesuai kebutuhannya. Minat belajar. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Perlu bagi guru untuk memperhatikan pembelajaran yang mempertahankan minat murid atau bahkan membantu murid menemukan minat barunya dalam belajar. Profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana murid kita paling efektif dalam belajar.
Maka guru harus memperhatikan bagaimana sih lingkungan belajar yang dibutuhkan oleh murid. Bagaimana budaya belajar murid kita, bagaimana gaya belajarnya, dan kecerdasan majemuk apa yang dimiliki murid kita. Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid melalui hal-hal berikut. Mengamati perilaku murid, mencari tahu pengetahuan awal, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya, menggunakan berbagai asesmen formatif dan diagnostik, atau mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Konten mengacu pada materi pelajaran yang dipelajari oleh murid. Guru dapat mendiferensiasi konten dengan menyediakan berbagai tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar. Diferensiasi proses. Proses mengacu pada cara murid belajar. Guru dapat mendiferensiasi proses dengan menyediakan berbagai pilihan untuk bagaimana murid terlibat dengan materi. Sedangkan diferensiasi produk mengacu pada tugas atau proyek yang diselesaikan murid untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang materi. Guru dapat mendiferensiasi produk dengan menyediakan berbagai pilihan untuk bagaimana murid mendemonstrasikan pembelajaran mereka. Bagaimana ya kaitan antara materi modul 2.1 ini dengan modul lain sebelumnya? Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Guru hendaknya merancang pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 yaitu dalam merancang dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, guru harus mandiri, berinisiatif melakukan perubahan, reflektif terhadap pembelajaran, berkolaboratif dengan berbagai pihak, dan berinovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentunya, melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berperan mewujudkan kepemimpinan murid dalam belajar. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak. Dan kaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 yaitu agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan maksimal dan mencapai tujuan pembelajaran, maka guru dan murid perlu menyepakati nilai-nilai budaya positif. Demikianlah paparan video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam, dan bahagia.